mau nanya gimana cara kita berdamai dengan perasaan kecewa. Oke. Perasaan kecewa itu kan emosi ya. Emosinya itu rasanya apa? Pas kecewa itu rasanya apa? Kecewa. Sakit Rasanya di dalam itu seperti apa? Nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman lah. Terus kayak badan gitu rasanya ada yang gimana gitu? Gimana gitu? Maksudnya di badan itu ada yang rasa kayak atau ketekan atau sakit atau gimana? Sakit lah. Sakit. Apanya yang sakit? Hati. Hati apa dada? Dada. Kalau sebenarnya kita harusnya tahu bisa melepaskan perasaan kecewa itu sebenarnya hampir sama dengan memaafkan, ya kan? Bagaimana untuk tidak attach, bahasa Indonesianya apa? Terikat dengan perasaan kecewa, atau bagaimana sebenarnya kita bisa memaafkan. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah memaafkan itu untuk siapa? Terus perasaan pas kamu kecewa, berlama-lama kecewa itu yang sakit siapa? Diri sendiri. Iya benar, yang sakit diri sendiri. Ketika kamu tidak memaafkan, yang sakit siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi ini kaitannya dengan self love lagi ya. Kalau orang ngomongin self love, terus dia nggak mau maafin orang, gue suka sama diri gue sendiri. Misalnya kamu terlalu menyakiti aku, jadi aku tidak mau memaafkan kamu gitu. Tapi karena aku memilih aku, misalnya orangnya gitu kan, karena aku cinta kepada diriku, jadi aku tidak mau memaafkan kamu karena kamu telah menyakiti aku sekali dan aku telah kecewa sekali dengan kamu. Itu misalnya nih kebanyakan orang. Tapi sekarang, benarkah kamu mencintai dirimu sehingga kamu tidak mau memaafkan orang lain? Atau apakah kamu benar-benar mencintaimu sehingga kamu memelihara atau stick with that disappointment? Jadi kamu stick dengan rasa kecewa itu. Itu sebenarnya. Karena ketika kita marah, kecewa, ataupun apapun yang orang lakukan kepada kita, itu adalah sebabnya yang sakit adalah kita sendiri. Sama seperti kita ngambil batu bara yang panas sekali. Karena aku merasa, si bunga nih nyakitin aku gitu kan. Terus aku ambil batu bara ini, aku mau lempar bunga. Tapi bunga lari, gak kena. Akhirnya pas aku lempar, jatuh ke tempat lain, bunga lari, bunga gak kena. Terus, karena aku kesel, pas bunga lari, gak kena. Terus aku lihat tanganku kebakar. Karena aku tadi ngambil batu bara panas itu. Terus aku ambil lagi batu baranya. Aku jadi sakit gara-gara dia lari. Coba dia gak lari, atau coba dia gak nyakitin aku pasti gak ngambil batu bara ini. Aku ambil lagi batu bara yang lain supaya kamu kena lagi. Aku lempar lagi, kamu lari lagi. Tanganku kebakar 2 kali, ya kan? Ketika tanganku kebakar 2 kali, aku lebih marah lagi. Aduh, coba dia gak gituin aku, pasti aku gak akan kebakar kayak gini. Aku ambil yang ketiga, kamu kena. Kamu udah kena sedikit, tapi aku udah kebakar 3 kali. Terus aku tetap akan menyalahkanmu. Coba dia gak menyakiti aku, coba dia gak melakukan itu, aku pasti tidak akan terluka seperti ini. Dan ketika aku memikirkan bahwa kamu menyakiti aku lebih sakit lagi. Jadi akhirnya aku lebih kecewa lagi. Dan kecewa ini kan cerita, bunga gini, aku gini. Akhirnya aku dikecewakan oleh cerita-cerita yang aku ceritakan kepada diriku sendiri. Sedangkan sebenarnya kalau aku memang benar-benar menyayangi diriku dan menyukai diriku, ketika aku tahu perasaan kecewa itu menyakiti aku, akhirnya aku memilih tidak untuk berdiam di situ dan berkutat dalam cerita-cerita yang ada, walaupun cerita itu benar, tapi kan itu sudah lewat. Jadi aku tidak, dia soalnya gini, dia soalnya gitu, dia soalnya gini, enggak. Jadi aku akan merubah, oke, dia memang kayak gini, tapi aku sekarang sakit hati. Ya benar bahwa aku sakit hati. Bahwa aku kecewa, ya benar memang aku kecewa. Tapi aku sekarang yang paling penting siapa? Yang paling penting itu rasa sakit itu, apa yang dia lakukan, atau diriku sendiri dan tujuan hidupku.
Kalau yang paling penting adalah diriku sendiri dan tujuan hidupku, itu yang aku lebih fokus daripada berkutat dengan terus gini. Terus kalau aku memaafkan, ntar dia senang dimaafkan. Padahal sebenarnya kita memaafkan itu kan bukan untuk diri mereka, tapi diri kita sendiri, supaya kita merasa nyaman dan aman di diri kita sendiri. Karena ketika kita memaafkan, batu besar di dalam sini itu seperti dicabut. Jadi kita lebih lega. Jadi kemana-mana kita melakukan apapun untuk diri kita itu lebih lega. Jadi perasaan kecewa dan memaafkan itu kan berkaitan satu sama lain ya. Jadi kamu pilih siapa nih di sini? Kalau kamu pilih rasa nyaman, hidup yang tenang untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa melakukan hal-hal yang besar untuk dirimu dan orang lain, ya jangan, ya lepaskanlah itu. Caranya melepaskan gimana? Ya jangan makan cerita-cerita itu terus-menerus. Cerita-cerita yang kamu nyatakan dan ceritakan ke dirimu sendiri tentang apa yang orang lakukan kepadamu itu jangan dinutrisi, jangan dikasih makan gitu, dan feeding it gitu. Kalau kamu sudah kalau kamu sudah bisa memisahkan cerita dan emosi kamu, cerita itu hanya bagian cerita. Kadang-kadang ingat, oh ini nih gini dulu, tapi tidak akan mempengaruhi emosi lagi. Bahwa cerita itu ada, iya. Bahwa kadang-kadang ingat, iya. Oh aku ingat tuh gini, tapi tidak bisa mempengaruhi emosi lagi, tidak membenci lagi, tidak membuat kamu membatasi dirimu melakukan apapun, tidak membuat kamu takut ketemu orang itu atau menghindar atau gimana pun, tidak. Itu caranya. Ya, apalagi. Tapi kan kayak maksudnya kan misalnya kayak balik percaya lagi gitu. Ngerti nggak sih? Ini pasangan nih ceritanya. Enggak. Orang. Ya orang, kalau nggak orang kayaknya ada juga sih. Sekarang tergantung sih kalau balik percaya laginya itu apa. Apakah Jadi ada misalnya, mungkin rasa di betray, rasa dikhianati, Dikhianati. jadinya kecewa gitu. Karena kalau kecewa kan levelnya juga macam-macam. Ini kecewanya sama teman dekat. misalnya teman, saudara atau apa. Tergantung juga apakah dipercayanya, ini kan ada tingkatannya nih. Karena gini, kembali lagi, karena ketika kamu tidak percaya, sebenarnya percaya itu adalah percaya akan hidupmu. Sekarang percaya itu kan misalnya aku nggak percaya sama orang ini karena dia telah mengkhianati aku, benar. Tapi ketika kamu tidak percaya sama dirimu dan hidupmu, kamu akan lost kepercayaan kepada apapun. Karena kamu akan takut terus dihianati siapapun. Ngerti nggak? Jadi ketika misalnya orang ini mengkhianati aku, oke, hianati aja. Jadi gitu. Dan nggak perlu juga percaya lagi sama dia, nggak perlu. Itu selesai sampai di situ. Itu selesai sampai di situ. Jadi nggak perlu kayak aku harus percaya dia lagi. Ya nggak perlu, nggak usah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak perlu bisa percaya lagi sama dia. Kecuali one day kalau kamu bisa, mungkin dia melakukan sesuatu yang kamu, dia ternyata berusaha ya. Itu mungkin bisa membangkitkan rasa percaya itu kembali sedikit. Tapi kalau misalnya enggak, ya kamu memaksa dirimu untuk percaya lagi, ya susah. Biarkan itu tumbuh natural sendiri. Kalau kamu pun tidak percaya, bukan berarti kamu tidak percaya dengan aku nggak percaya lagi sama dia. Itu pushing away. Biasa aja. Jadi ya udah, kalau aku mau berteman lagi, aku berteman lagi. Kalau aku nggak mau berteman lagi, ya nggak mau. Jadi jangan merasa bersalah karena tidak mau lagi. Memaafkan bukan berarti harus berteman lagi. Memaafkan bukan harus berhubungan lagi, tidak. Memaafkan itu adalah melepaskan ikatan dari pikiran-pikiran membenci dan segala macam. Itu memaafkan. Tapi bahwasannya kamu harus berteman lagi karena sudah memaafkan, itu tidak perlu. Itu loh. Dan memaafkan pun itu kan seperti dan trust itu kan percaya itu kan juga sebenarnya ketika kamu percaya sama dirimu sendiri dan bahwa kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri, kamu tidak akan apa-apa dihianati orang. Paling marah, benar. Marah, sedih, kecewa, ya benar, tapi tidak akan masalah. Tidak akan menjadi masalah besar. Karena ya aku dihianati, kesel banget, sialan, gini. Tapi ya udah. Walaupun dia mengkhianati beberapa kali, ya udah, tapi kamu harus tahu, oh ini udah mengkhianati aku 2 kali. Ya udah, berarti gue enggak mau berteman lagi sama dia, ya udah gitu. Maksudnya aku akan membatasi jarakku sama dia atau apaku sama dia, ya udah beres gitu. Enggak usah memaksakan harus gimana lagi.
Kalaupun teman itu bilang, oh kok kamu gini sih, kan kita udah minta maaf. Iya, tapi aku belum bisa berteman sama kamu lagi. Nyatakan saja. Tidak harus certain thing, tidak harus certain way, itu nggak perlu. Jadi benar-benar, ya, berarti aku posisinya di sini nih sekarang. Tapi ketika kamu yang percaya sama dirimu, kamu tidak akan pernah takut dikhianati sama siapapun. Jadi natural. Kalau misalnya, kalau anakku bilang jadinya aku agak bego, misalnya aku nih, saya sendiri ya. Kalau anak saya bilang saya agak bodoh, karena sering sekali dikhianati. Maksudnya orang sering memperlakukan saya tidak benar atau membohongi dan segala macam. Tapi sebenarnya lebih bukan saya tidak tahu orang ini tidak baik dan segala macam, tapi saya selalu bilang bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berbuat baik, dan saya memberikan kesempatan itu kepada orang-orang ini. Ketika saya memberikan kesempatan itu kepada orang-orang ini, sebenarnya kan bukan saya memberikan kesempatan, tapi bahwa hidup memberikan kesempatan dia untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tapi ketika orang ini memilih tidak menggunakan kesempatan itu dengan lebih baik, itu adalah perjalanannya dia sendiri. Perjalanan saya adalah untuk lebih tegas, untuk lebih clear, untuk mengetahui batasan-batasannya, itu adalah perjalanan saya, dan untuk mengetahui prioritasnya. Tapi bahwasannya dia apapun orang ini lakukan ya tidak apa-apa, ya paling kecewa sedikit, tapi sudah, ya udah, berarti aku memutuskan ini. Kalau kecewa tapi dipaksa untuk balik berteman sama dia, ya pasti susah ngelepas kecewa. Tapi ke bawah kecewa, aku kecewa sekali sama orang ini, terus aku maunya hubungan kita seperti ini sekarang. Ketika kamu clear dengan itu, kamu nggak akan masalah dikecewakan orang, biasa aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Kadang emang orang ngeliatnya, kalau teman-teman sih ngeliatnya terlalu innocence. Tapi kalau aku sih dan anakku melihatnya terlalu bego kalau anakku menyatakan ke aku gitu. Tapi kalau saya sendiri melihatnya ya memang seharusnya manusia itu seperti itu. Bahwasannya kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik atau memperbaiki dirinya. Tapi kalau memang orang tersebut tidak memakai kesempatan itu untuk melakukan sesuatu, ya berarti itu kita harus tahu, oh berarti ini prioritasnya apa nih, batasan-batasan kita apa nih, bagaimana kita memilih waktu dan tempat, bagaimana aku mau berhubungan sama orang ini, seberapa aku mau memberi, seberapa aku ikhlasnya, itu loh yang harus dilihat dan digali. Oke. Berarti kalau misalnya kita nggak balik percaya lagi sama orang itu kan nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh membenci. Iya, nggak benci. Tidak boleh membenci. Bisa, tidak boleh memusuhi. Tapi membatasi. Tahu batasannya. Tahu batasannya sampai di mana aku bisa ikhlas. Bukan sampai di mana aku bisa berbuat baik, tidak. Karena berbuat baik itu harus. Iya. Tapi sampai di mana aku bisa ikhlas untuk melakukan apapun berkaitan dengan orang ini. Jadi ikhlas itu yang paling penting. Kadang kalau kita nggak ikhlas, tapi kita baik dan segala macam, ya nanti ujung-ujungnya malah nggak bagus buat diri sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Yu. Mbak Yu. Oke, sama-sama.